Tenang aja, AI nggak bakal gantiin manusia kok. Yang gantiin manusia itu adalah manusia lain yang bisa pakai AI. Tenang aja, AI cuma tools. AI bikin semuanya jadi murah, semuanya jadi gampang, semuanya jadi era kelimpahan, utopia di depan mata. Atau pokoknya, segala narasi yang bikin lu ngerasa AI bukan sebuah ancaman. Kalimat-kalimat kayak gitu enak didengar dan bikin lega. Tapi menurut gua, justru disitulah letak jebakannya. Halo kawan manusia, gue Cornelius Tarigan, background pendidikan gue computer science, dan selamat datang di channel gue. Di video ini, gue mau ngebedah kapan kerjaan lu bakal kegeser sama AI, atau kecerdasan buatan. Tapi sebelum ke situ, gue mau ngebedah dulu kenapa AI sangat bisa ngegantiin lu. Ini yang sering orang salah paham. AI itu nggak harus sempurna dulu buat gantiin kerjaan manusia. Kalau AI bisa bikin pekerjaan junior naik produktivitasnya sampai sekitar 34%, itu udah cukup buat ngaca-ngaca pasar kerja sekarang ini. Dan kalau pekerja yang udah jago dibantu AI lalu outputnya bisa naik 2-3 kali lipat, perusahaan nggak perlu nambah banyak orang buat ngejar target mereka. Makanya gue berani bilang, lowongan junior, entry level, sama freelance sekarang itu udah mulai kerasa turun tuh ketersediaannya di pasar. Dan ada satu sinyal yang menurut gue bahaya, tapi sering salah dibaca. Waktu kantor lu mulai minim hiring, atau bahkan stop hiring orang baru, terus nggak ada PHK juga di satu sisi, itu belum tentu tanda aman, oke? Karena gini, bisa jadi yang lagi kejadian justru reorganisasi kerja. Ada orang yang dipindahin buat ngerjain hal yang lebih kompleks, lebih strategis, lebih kreatif, atau paling simpel, KPI-nya dinaikin. Selama AI makin naik secara kognitif, level-level kerja yang lebih tinggi juga bakal ikut kegeser. Dan di titik tertentu, opsi reorganisasi itu tadi makin susah untuk dipakai. Perusahaan yang pengen tetap hidup di kompetisi pasar, ujung-ujungnya bakal kepaksa ngurangin beban biaya manusia supaya harga produk atau jasa mereka tetap bisa bersaing. Sekarang pertanyaannya, kenapa pada akhirnya bos lu atau perusahaan lu tempat bekerja sekarang bakal lebih milih AI dibandingkan lu sendiri? Coba buang ego kita dulu deh sebentar sebagai manusia. Terus kita hitung dengan kepala dingin. Sebagai manusia, kita punya limitasi kognitif dan biologis yang nggak bisa di-upgrade seenaknya. Lihat aja, otak dan badan kita itu butuh tidur kurang lebih 6-8 jam per hari. Memori jangka pendek kita itu sempit. Kita gampang lupa, fokus kita bisa hancur cuma gara-gara lagi putus cinta. Atau lagi banyak cicilan, atau lagi banyak masalah di rumah. Belum lagi, kita itu butuh cuti. Kita butuh asuransi, dan wajar banget kalau kita minta gaji naik tiap tahun. Wajar nggak sih? Jawab sendiri. Sekarang kita lihat kompetitor baru kita. Bentar lagi untuk banyak kerjaan yang sifatnya itu problem solving kognitif, lu bakal kalah sama AI. Kenapa? Karena gini, mereka itu kerja 24 jam per 7. Tiap hari. Nggak tidur, nggak capek, nggak baper lagi. Dan yang lebih gila lagi, secara cost, AI itu murah banget. Istilahnya itu near marginal cost. Biaya nambah satu agent lagi itu nyaris nol dibandingkan proses ngerekrut orang. Belum lagi ada training, ada onboarding, ada gaji, tunjangan, dan segala macam-macam perintilannya. Bahasa gampangnya gini, nambah satu manusia itu butuh proses yang cukup panjang, sedangkan nambah satu AI itu nyaris kayak copy paste pekerja digital. Ya, dari 1 ke 1000, biaya tambahnya kecil banget dibandingkan manusia dari 1 ke 1000 juga. Itu jauh lebih besar. Bahkan model frontier paling depan saat ini, sama model yang paling murah tapi efisien, biaya pertugasnya udah jauh di bawah ongkos kerja manusia real. Terus mungkin ada yang bilang gini, "Ah bang, gue pakai AI masih cupu kok, sering salah." Oke, sebentar dulu. Pertama gue mau tanya lu pakai model yang mana dulu nih? Yang paling cerdas kah? Yang premium? Atau yang gratisan? Terus udah gratisan lu paksa lagi dia ngeluarin output jadi kayak dewa gitu ya. Super pintar, super komprehensif, super detail jawabannya. Terus yang kedua,
Cara lu nge-promptnya gimana? Masa iya lu cuma ngetik kayak, halo, tolong jawab ini dong. Terus lu berharap hasilnya bakal keluar kayak jawaban analis senior. Yang ketiga, lu pernah bandingin kecerdasan AI hari ini sama 3 bulan lalu nggak? Atau 6 bulan lalu? Atau setahun lalu? Atau 3 tahun lalu? Kalau lu juga sadar growth-nya secepat itu, lu kebayang nggak bentuknya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau bahkan 5 tahun lagi? Per sekarang aja ini udah bukan sekedar AI jadi copilot yang ngetikin draft email buat lu gitu. Nah, kita sekarang udah masuk ke era agentic AI atau AI agent otonom. Lu kasih dia satu tujuan besar, lalu dia sendiri yang mikir langkah-langkahnya, dia bikin rencananya, dia buka toolsnya, buka software, ngerjain satu persatu, terus nyelesain sampai beres. Sekarang coba kita lihat datanya deh. Di tes JPQA Diamond, ini diuji coba di model Frontier per Maret lah 2026. Nah, ini udah level benchmark ini, yaitu udah kayak ujian sains PhD. Dan AI nyentuh akurasi sekitar 94,3%. Sedangkan baseline manusia PhD aja itu ada di sekitaran 65-69%. Ada sekitar 30 poin di atasnya. Walaupun memang lu perlu catat bahwa benchmark sekarang juga banyak yang tidak mencerminkan, merefleksikan bagaimana di dunia nyata, di dunia kerja, ya, bagaimana dia digunakan sehari-hari. Makanya di sini ada juga gue lihat hasilnya di benchmark yang lebih keras gue nyebutnya ya. Misalnya dengan benchmark Humanity Last Exam. Nah, ini skornya sekarang masih di sekitar 40%. Dan satu lagi di basic reasoning juga masih sekitar 20%. Yang artinya apa? Artinya AI memang belum nyapu bersih ilmuwan manusia. Masih banyak ruang untuk improvement yang bisa kita lihat ke depan juga. Tapi yang bikin gua ngeri bukan cuma soal skor yang sekarang yang gue sebutin tadi. Tapi yang bikin gua ngeri itu kecepatan naiknya. Lu juga bisa lihat kemampuan konteks window mereka sekarang. Bahasa gampangnya gini, jendela konteks itu kapasitas seberapa banyak bahan yang bisa lu masukin ke kepala AI sekaligus. Ya, lu bisa masukin ribuan halaman SOP perusahaan, laporan keuangan 5 tahun terakhir, aturan hukum, transkrip meeting, dokumen operasional, terus AI itu bisa baca semuanya dengan cukup presisi. Ya, udah pasti kalah lah kalau sama dengan ingatan manusia kita bandingkan gitu kan. Dan untuk banyak kasus, dia itu bisa ingat detail dengan presisi yang nggak manusiawi. Sangat mendetail. Walaupun memang lagi-lagi perlu catat bahwa sekarang itu masih ada namanya problem lost in the middle. Sederhananya ya, kalau ada misalnya dokumen yang kepanjangan banget, bagian tengahnya bisa mulai kebaca lebih jelek. Analoginya kayak lu baca buku yang super-super tebal. Ya biasanya kan bagian-bagian awal lu masih ingat tuh, bagian akhir lu juga masih ingat. Sedangkan bagian tengah itu udah mulai agak-agak lupa, agak buyar gitu kan. Dan bahkan di beberapa uji panjangnya ekstrim, performa penalaran kompleks bisa jeblok lebih dari 50 poin. Itu artinya ya angka yang ditampilkan di on paper itu kadang jauh dengan realita ketika digunakan diadopsi sehari-hari. Tetapi meski ada limitasi yang kayak gue sebutin tadi, value proposition AI ini tetap terlalu mengerikan buat diabaikan oleh para pengusaha. Kenapa? Karena gini, untuk tugas-tugas kognitif murni, AI sekarang udah mulai terasa lebih pintar seperti mahasiswa S3. Seperti tadi benchmark yang gue sebutkan tadi. Walaupun masih banyak mahasiswa S3 juga tentunya yang lebih pintar, tetapi udah mengarah ke sana. Ya, memorinya luas banget, kerjanya non-stop, dan nyaris bisa scalingnya 0. Ya, near to zero marginal cost. Jadi menggandakan satu AI jadi 1000 agent itu murah banget. Ya, jadi kalau kita ngomong murni soal kapasitas kognitif, manusia itu udah pasti kalah telak, udah bisa kita prediksi ke depan, udah bisa kita proyeksikan. Nah, mungkin ini jadi bagian yang paling penting, sorry to say, karena mungkin lu juga bertanya, terus giliran kantor gua kapan nih? Ya, giliran pekerjaan gua kapan nih digantikan kalau begitu? Dan gimana nih cara gue bisa nebak timelinenya? Ya, jadi gue di sini nggak akan bikin proyeksi dengan cara yang naif menurut gue. Gue nggak akan tarik garis lurus dari benchmark terus bilang kayak, oh berarti mungkin kurang lebih di tahun depan kurang lebih proyeksinya demikian. Karena gue rasa nggak sesederhana itu. Jadi gue ada bikin pemodelannya, tapi di sini gue coba jelaskan lebih sederhana aja. Karena gini, yang gue lihat itu justru pola peningkatan dalam 3 tahun terakhir sejak ChatGPT
viral di November 2022. Jadi karakter yang paling masuk akal buat gue itu eksponensial bertangga atau piecewise exponential. Lalu gue kombinasikan sama lag adopsi atau jeda adopsi. Jadi bukan cuma soal AI-nya yang makin pinter, tapi juga seberapa cepat dunia nyata itu berani bener-bener pakai ini teknologi nantinya. Jadi model ini gue kebayang lewat 3 layer. Yang pertama atau layer A gue nyebutnya yaitu frontier capability. Jadi ini kayak ngukur apa yang bisa dilakukan sistem AI terbaik dalam kondisi yang paling ideal. Patokannya bisa dilihat dari task completion time horizon ala METR. Jadi gue mengambil referensi dari METR, yaitu lembaga independen yang menurut gue cukup memberikan data yang berkualitas. Jadi sederhananya, berapa lama durasi tugas manusia ahli yang sekarang udah bisa diselesaikan AI secara otonom. Dan data historisnya nunjukin horizon ini tumbuh eksponensial dengan doubling time sekitar 7 bulan. Lanjut di layer B, gue nyebutnya deployable capability. Nah ini penting nih, karena AI di lab itu belum tentu AI yang siap dipakai di perusahaan. Karena gini, di dunia nyata itu ada yang namanya reliabilitas, ada guardralis, ada approval manusia, ada integrasi, ada SOP, ada audit. Makanya gue pakai konsep deployment haircut. Bahasa gampangnya gini, kemampuan AI yang bisa dipakai beneran di bisnis itu biasanya harus dipotong dulu, jadi sekitar 2-4 kali lebih pendek dari kemampuan maksimalnya di lab. Jadi kita potong-potong dulu lebih pendek. Analoginya gini, mobil Formula One, yang mobil balap tuh biasanya tuh, kompetisinya kompetisi balap mobil lah. Nah itu kenceng banget di sirkuit. Tapi pas masuk jalanan yang sempit, yang macet, banyak polisi tidur, banyak aturan, nah biasanya kecepatannya akan mulai turun jauh. Oke, gua harap itu cukup menjelaskan. Lanjut ke layer C, yaitu job disruption. Nah di layer ini pertanyaannya bukan lagi kayak, oke terus AI bisa apa? Bukan kayak gitu lagi, tapi lebih ke kerjaan mana dulu yang bakal keganggu. Jadi di sini gue lihat ada campuran beberapa faktor. Seberapa digital tugasnya, seberapa panjang unit tugasnya, gampang nggak hasilnya diverifikasi, murah nggak implementasinya, dan ada nggak hambatan di dunia nyata? Kalau ada apa aja? Nah, hambatan fisik, hambatan trust, hambatan regulasi, dan lain-lain. Terus ada satu mode berpikir yang menurut gue wajib kita adopsi. Gue nyebutnya mode siaga. Karena gini, biaya telat siap itu jauh lebih mahal daripada biaya terlalu cepat siap. Gue ulangin lagi, ini penting. Biaya telat siap itu jauh lebih mahal daripada biaya terlalu cepat siap. Praktisnya gini, prediksi median itu mending lu majukan 6-12 bulan sebagai bentuk lu antisipasi. Ya, kalau misalnya dalam prediksi pastilah ada errornya. Jadi untuk antisipasi itu lu cepetin aja. Analoginya sesimpel kayak bawa payung. Kalau lu bawa payung terus nggak kejadian hujan, ya lu cuma repot. Tapi kalau hujan deras nih dan lu nggak siap, ya lu basah kuyup. Ya, lu harus catat hal itu. Dan satu hal lagi, perkembangan ke depan ini bakal masih bergantung sama integrasi model reasoning dan agentic tool use. Oke? Kalau dua ini makin nyatu, lonjakannya bisa makin brutal. Kalau kita turunin proyeksinya ke dalam 5 tahun, kurang lebih gambarnya kayak gini, kayak 1 tahun ke depan, sampai 2027, menurut gua, AI bakal rutin nanganin untuk delegasi kerja berdurasi 2-5 jam per tugas. Di sini kita gunakan rentang waktu dulu, oke? Biar lebih objektif menurut gua. Jadi, untuk paket kerja yang cukup jelas, kayak misalnya coding modular, atau bikin draft awal dokumen, spreadsheet, ya, atau misalnya admin back office. Nah, ini bakal sering jadi pelaksana default. Lalu kita lanjut 2 tahun ke depan, berarti mungkin sekitar 2028. Nah, di sini nanti menurut gua otonomi delegasi yang end-to-end, ya jadi rentang waktunya mungkin nanti setengah sampai 1 hari kerja penuh. Jadi nanti di sini AI bisa lu lepas buat ngerjain workflow berulang. Ya misalnya repo kode harian untuk orang IT, ada helpdesk, ya terus mungkin nanti update operasional, ada kerja administrasi, yang SOP-nya semua ini udah cukup jelas. Lalu kita lanjut di 3 tahun ke depan, berarti kurang lebih sampai 2029.
Nah, di sini nanti otonomi tugasnya itu rentang waktunya udah mungkin 2 sampai 4 hari kerja. Itu mungkin nanti udah umum untuk rentang waktu tersebut di masa itu. Dan menurut gua ini bakal jadi titik yang bahaya buat pekerja white collar junior. Karena di titik ini nantinya otomatisasi parsial bakal ngekompres keras kebutuhan staff junior. Istilahnya itu the juniorization. Nah, the juniorization. Jadi gini, yang tadinya satu tim butuh 5 junior, nanti bisa aja cukup satu junior itu buat nanganin atau ngawasin beberapa agent. Oke? Lalu kita lanjut, di 4 tahun ke depan, berarti kurang lebih sampai 2030. Di sini AI bakal mulai realistis buat lu ngerjain proyek-proyek yang lebih panjang lagi time horizonnya. Ya. Dia bakal bisa ngerjain bounded project execution dengan durasi sekitar 2 sampai 4 minggu. Jadi nanti kayak terutama di software, riset, analisis, dan operasi digital. Lalu kita lanjut di 5 tahun ke depan, berarti di atas sekitar 2030. Nah di sini jujur, untuk time frame yang lebih panjang ini, seringkali lebih tidak akurat karena sebelum tahun 2030 mungkin banyak update yang perlu kita sesuaikan lagi untuk prediksi kita ke depannya. Tapi menurut gua di sini nanti proyek digital yang konteksnya rendah atau low context, ya, bakal jadi proyek yang mostly bakal agentic. Jadi durasi waktunya mungkin sekitar 1 sampai 3 bulan akan mulai cukup umum untuk dilakukan. Manusia masih ada, tapi perannya makin bakal kegeser menjadi reviewer akhir, validasi, misalnya sign off, dan keputusan final. Dan hambatan utamanya di fase itu bukan lagi nanti AI-nya pintar atau enggak, tapi lebih ke hambatannya justru ada di regulasi, izin data, kendala teknis, dan kepercayaan manusia. Terus lu mungkin nanya, terus siapa sih yang kena duluan? Ya, gini, menurut gua pekerjaan yang bakal cepat kegeser itu bukan sekedar yang gajinya rendah atau bukan, atau yang dianggap low skill. Bukan seperti itu, karena menurut gua yang lebih penting itu sifat pekerjaannya. Ya, jadi pertama, untuk karakter yang pekerjaan terdigitalisasi dan terstruktur, itu menjadi salah satu alarm. Oke? Kalau output utamanya itu teks, ringkasan, pencarian info, coding, laporan, spreadsheet, yaitu alarmnya udah sangat besar, apalagi saat ini. Ya. Kedua, unit tugasnya itu pendek. Ya. Jadi kalau kerjaan yang misalnya siklusnya pendek, berulang, polanya itu-itu lagi, gampang diprediksi, ya AI itu gampang banget ya untuk mengerjakan hal seperti itu. Lanjut yang ketiga, hasilnya itu gampang diverifikasi. Jadi kalau sukses gagal sebuah pekerjaan itu bisa dicek dengan jelas, misalnya kodenya bisa dites, angka keuangannya bisa dicek, ringkasan dokumennya bisa dibandingin dengan gampang, AI lebih gampang lagi bakal ngerjain hal-hal tersebut. Kita lanjut, hal yang keempat, konteks institusionalnya tipis ya, dan tanggung jawab hukumnya itu rendah. Lu bayangkan kalau kerjaan nggak terlalu butuh pengetahuan internal yang ribet, ya negosiasi manusia level tinggi atau resiko hukum yang berat, yaitu makin gampang untuk disubstitusi oleh AI. Oke, di sini kalau kita turunin ke nama role, gua ada beberapa gelombang. Di sini pertama akan ada gelombang awal 1 sampai 2 tahun yang menurut gua paling keras bakal kedampak ke area-area ini. Yang pertama ada administrasi dan back office, ya. Terus ada data entry, dokumen administratif, manajemen email, yang bikin penjadwalan, ya, yang rapihin CRM, ya, kerjaan yang rapi, jelas, dan digital. Berikutnya ada software dan IT. Komputer, programmer, junior software engineer, maintainer, coder, QA rutin, sampai helpdesk yang level 1, ya level-level junior, ini bakal gampang untuk digantikan sama AI. Berikutnya ada customer service. Apalagi yang lagi-lagi level 1, ya, yang basisnya itu lebih banyak format teks, ya, atau bahkan nelpon, tapi semuanya SOP-nya jelas, terstandar. Itu bakal gampang untuk dilakukan oleh AI. Lu juga pasti udah cukup ngeh lah. Udah, kalau lu misalnya sering belanja online atau ke e-commerce gitu ya, lu pasti pas ngechat seller mau nanya sesuatu, ya sering kali sekarang lu bahkan disambut pertama kali oleh yang namanya AI chatbot. Ya. Terlepas lu misalnya kesel atau enggak dengan jawaban yang mungkin belum sempurna ya, masih jauh lah. Ya, atau ketika masalah kompleks dia jawabnya apa. Ya mungkin bikin lu kesel. Tapi lagi-lagi itu sebuah sinyal, ini bukan gimmick doang.
memang hasilnya udah cukup baik gitu. Tapi tentu masih banyak ruang improvement. Dan artinya gini, AI itu udah bisa nerima komplain pelanggan. Lu lihat lah, dia bisa menerima komplain, ngecek database, ngecek resi, nyari letak masalah, terus ngebantu juga mungkin sampai level refund, ya di beberapa tempat mungkin udah bisa. Lalu dia juga bisa ngebalas dengan bahasa Indonesia yang cukup sopan, rapi, dan kelihatan berempati. Lu harus sadar gini, AI itu jago banget main di format teks. Ya, itu keahliannya. Katam lah dia di sana. Dan semua itu kejadian atau diselesaikan, diproses dalam hitungan detik, cepat banget. Jadi manusia yang dibutuhin dalam role misalnya CS, Customer Support, Customer Service, ini tinggal sedikit secara jumlah. Karena biasanya lagi-lagi buat nanganin kasus yang kompleks, anomali, atau enggak terstandar. Kita lanjut, berikutnya ada role keuangan dan analis. Ya, misalnya kayak financial analyst junior, pelaporan akuntansi, bookkeeping, audit pasar, ya riset pasar yang level dasar, ini bakal gampang digantikan. Lanjut lagi terkait bahasa dan konten. Ya, maksudnya role-nya kayak copywriter, translator, localizer, editor naskah, proofreader, sampai pembuat konten komoditas misal kayak konten SEO. Itu juga bakal gampang untuk digantikan. Lalu kita lanjut ke rentang waktu yang lebih panjang, yaitu 2-4 tahun. Di sini tekanannya bakal lebih dalam. Ya. Role yang gue identifikasi di sini ada legal ops ya, dan paralegal, terutama buat yang biasanya bikin draft awal tuh, atau nge-review dokumen. Terus lanjut ada koordinator rekrutmen. Ya. Mungkin nanti ada kena juga ke project coordination, ya. PMO juga, project management officer. Ya, sama mungkin asisten riset, sales ops, CRM operation, procurement, knowledge management, ya sampai mungkin post production media. Di sini gue coba sebutin sebanyak mungkin supaya lu lebih gampang lah mengetahuinya gitu. Ada juga sektor yang napasnya lebih panjang. Gue nggak berani di sini menjamin sesuatu pekerjaan yang bisa kebal gitu ya, pasti tahan. Ya gue hanya bisa kasih atau berani klaim itu pekerjaannya mungkin napasnya lebih panjang. Contoh yang pertama, kerja fisik dan lapangan. Misalnya tukang listrik panggilan, ya, yang benerin kabel listrik, ya. Tukang ledeng, teknisi lapangan, sama handyman, ya. Karena gini, dunia nyata itu berantakan. Lu bayangin deh, ngakalin kabel korslet di plafon rumah yang sempit, gelap, dan berdebu, itu nggak standar loh. Itu banyak di sana hal-hal yang sulit kita prediksi, dan itu susah banget buat robot dalam waktu dekat ini paling tidak untuk ngerjain hal-hal tersebut. Jadi bisa dibilang bikin otak secara PhD, kita udah lumayan bisa, kita bisa lihat proyeksinya ke depan. Tapi bikin tubuh robot yang luas, presisi, tahan banting, dan murah, nah di situ jauh lebih sulit. Jadi kecerdasan fisik pakai tangan justru makin mahal nilainya. Ya, lu harus catat baik-baik secara detail apa yang menjadi nilai plus di sini, apa yang menjadi karakter pekerjaannya. Oke? Contoh kedua, kesehatan mental. Jujur, dalam banyak interaksi teks yang formatnya teks, chatbot AI itu kadang malah dinilai lebih empati. Banyak yang menyatakan seperti itu, banyak data, banyak survei yang menyatakan seperti itu, ya, dibanding dokter atau terapis manusia, tapi hanya dalam format teks. Karena lagi-lagi AI jago banget main di format teks. Bahkan untuk gejala depresi jangka pendek, efek bantuannya masih cukup bisa kerasa gitu. Apalagi lagi-lagi kalau format teks. Tapi menurut gue ada batas yang sangat manusiawi di sini. Maksudnya gini, seorang manusia yang mentalnya lagi hancur, itu bukan cuma butuh jawaban yang secara struktur terdengar benar. Orang tersebut butuh divalidasi juga sama entitas lain yang bisa juga ngerasain hancur. Yang dimana itu manusia juga. Ya, kita butuh didengar sama manusia lain yang punya nyawa, yang ngerti rasanya rapuh, sakit hati, takut, kehilangan, atau bahkan kematian. Ya, karena gue lagi-lagi yakin, di antara interaksi kita sama manusia, itu ada sebenarnya sinyal mikro yang bisa kita tangkap waktu ketemu manusia secara langsung. Ya, mulai dari tatapannya, ada jeda di sana, dari napas, getaran suaranya, presence-nya, itu hal-hal mikro yang kadang kita tidak sadari, tapi itu sangat membantu. Dan menurut gua sejauh ini itu nggak cukup lu rekayasa dengan baris-baris kode. Lanjut contoh yang ketiga, yaitu sektor interpersonal tingkat tinggi. Mungkin contoh role-nya kayak negosiator B2B,
advokat, atau pengacara praktik, dan satu lagi CEO. CEO maksudnya. Nah, ini mungkin role yang cukup kuat juga untuk bertahan. Deal triliunan rupiah itu nggak di-close cuma lewat presentasi yang datanya cantik. Karena deal-deal itu sering bahkan terjadi lewat lu makan siang bareng, ya, lu berjabat tangan, mungkin lu olahraga bareng, main golf, atau lu pedal gitu kan. Nah, di situ lu bakal ngebaca ego orang, ya, ngebaca trust, ya, baca tensinya. Hal-hal itu yang bakal lebih bermain di sana. Lalu ada satu hal lagi yang penting, yang krusial, yaitu akuntabilitas. Kalau bisnisnya melanggar hukum, menurut lo, siapa yang bakal masuk penjara? Jawabannya bukan AI. Paling tidak sampai sejauh ini belum ada, setahu gue, regulasi hukum, ya, yang mengatur bahwa yang bertanggung jawab adalah AI. Sekarang itu manusia masih berbisnis dengan manusia karena AI nggak punya skin in the game. Ya, dia nggak punya resiko personal yang benar-benar dia tanggung. Paling tidak sampai sejauh ini. Makanya, kalau gue ringkas ya, di sini ada 5 karakter yang paling resilient. Lagi-lagi lu catat, resilient, bukan pasti kebal, bukan pasti tidak bisa digantikan. Gue mulai dari yang pertama, yaitu dekat dengan dunia fisik yang berantakan. Ya. Yang kedua, taruhannya tinggi dan ada tanggung jawab hukum di sana. Yang ketiga, butuh trust, reputasi, dan hubungan. Yang keempat, butuh koordinasi manusia dan politik organisasi. Dan yang kelima, itu butuh taste dan judgement yang kontekstual. Jadi bukan sekedar lu bisa bikin, ya. Maksudnya kontekstual di sini tentu lu bisa pilih ke target yang lebih tepat, audiens yang tepat, di waktu yang tepat, ya, dan dengan konteks yang tepat. Oke, gue paham. Mungkin sekarang lu agak pusing, agak ngebul nih, gitu kan? Karena lu ngelihat, oke, ini cukup kompleks, mungkin untuk gue bisa ganti pekerjaan, gue butuh waktu dan segala macam, tapi gue mau coba gimana yang lebih praktis, yang lebih mikro, ya. Oke, di sini gue ada small move-nya, ya, small move yang bisa lu kerjain paling cepat, paling segera, gitu ya. Kita start dari yang paling dasar dulu. Berarti di kerjaan lu yang sekarang, ya, kalau lu lagi kerja sekarang, lu jangan malas-malasan deh. Iya, lu jangan malas-malasan. Itu dulu deh yang pertama. Lu tunjukin etos kerja lu. Ya. Kedengarannya simple, mungkin nggak terlalu ngaruh gimana, tapi catat omongan gue, di masa transisi kayak gini, orang yang kelihatan bisa diandelin, kelihatan etos kerjanya, nilainya naik. Gue yakin dengan itu. Terus satu lagi yang gak kalah penting menurut gue adalah lu mulai pertebal kemampuan lu sebagai manusia. Iya, sebagai manusia. Di sini gue nggak bercanda. Di sini gue nggak ngasal. Karena walaupun lu manusia, lu itu belum tentu paham atau otomatis paham tentang bagaimana manusia bekerja secara holistik, ya. Karena ini akan banyak demand-nya. Karena orang mungkin lebih senang, ya, dengan entitas manusia juga, ya. Mungkin ada egosentris seperti itu, mungkin ada melihat dengan sekarang kesempurnaan dibikin AI, orang juga pengen yang lebih manusiawi. Lu bisa dengan mulai latih hal-hal yang bikin lu nggak cuma hidup di depan laptop. Mulailah sering lu tampil kalau ada kesempatan, sering ngomong, sering ngejelasin pekerjaan lu ke publik, ke tim, ya, ke atasan, ke klien, ya, dengan cara yang jelas, ya, dengan cara yang menarik. Lu belajar negosiasi, lu belajar ambil keputusan waktu informasinya nggak lengkap. Karena kalau informasinya lengkap, tentu AI pun kalau lu input informasinya lengkap, hasilnya bisa baik. Tapi kalau informasinya nggak lengkap, lu ambil keputusan dan hasilnya ternyata baik, cukup akurat, ya, itu bakal sangat valuable. Pokoknya gini, kuatkan hal-hal yang punya karakteristik kayak 5 poin yang tadi gue udah sebutin. Dan gue tahu, setelah dengar semua ini, bakal ada yang marah, mungkin denial, ya, kurang percaya gitu. Nggak apa-apa. Tapi menurut gue, lu jangan biner dulu antara percaya dan langsung nggak percaya. Lu dalamin dulu. Lu kasih ruang untuk skeptis, tapi verifikasi. Oke? Karena gini, di sini gue nggak coba lebay-lebayin. Gue di sini nggak coba fear-mongering. Atau mungkin lu berpikir kayak, dari zaman revolusi industri dulu manusia selalu nemu jalannya kok bagaimanapun hambatannya. Mungkin iya, tapi menurut gue, lu perlu analisa lebih dalam. Karena gini, karena benteng pertahanan umat manusia selama ini itu banyak banget bergantung ke kognitifnya. Ke otaknya, bagaimana dia bisa berpikir secara rasional.
Dan justru itu yang sekarang lagi diserang habis-habisan. Jadi ini nggak sepenuhnya sama kayak ancaman teknologi-teknologi sebelumnya. Ini hal-hal yang mungkin akan sangat baru di era peradaban manusia. Atau gini, sekarang kita pakai logika manajemen resiko paling simple. Oke? Jadi lu anggap aja gini, anggaplah analisis gua salah total. Nggak apa-apa, kita anggap aja salah total. Anggaplah besok riset AI mentok, mandek, berhenti total, dan kerjaan lu aman 100% selamanya. Pertanyaan gue cuma satu, apa ruginya jika lu mulai siap-siap dari sekarang? Karena gini, kalau misalnya semuanya ini nggak kejadian deh, ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, semoga dengan rasa takut yang ada, itu tetap sehat, selama lu jadinya membuat ini sebagai bensin lu lebih termotivasi menggunakan AI dengan lebih benar, lu jadi ngasah kemampuan kepemimpinan lu, jadi ngasah skill komunikasi lu, jadi ngasah negosiasi, jadi ngasah problem solving di dunia nyata. Dan lagi-lagi, kalaupun kiamat kerja itu enggak datang, catat omongan gue, skill-skill adaptif yang gue sebutkan tadi, itu nggak bakal bikin karir lu menjadi lebih jelek. Yang ada, karir lu bakal jauh lebih bagus. Catat omongan gue. Jadi, persiapan itu nggak pernah bakal sia-sia. Dan di sini gue mau jujur lah, bahwa perkembangan AI ini masih sangat masif. Ya, sangat mungkin nanti ada perubahan-perubahan pendekatan yang perlu kita sesuaikan. Ya, supaya kita tetap bisa survive. Jadi di sini gue bakal terus nanti usahain update kalau ada perubahan besar, supaya kita bisa tetap relevan ke depannya. Dan ada satu quote yang gue suka banget buat nutup video ini karena menurut gue relevan. It is better to be a year too early than a day too late. Gue ulangin. It is better to be a year too early than a day too late. Artinya apa, Bang? Arti kata-kata kita hari ini yaitu mending lu siap 1 tahun lebih awal daripada telat 1 hari. Gue ulangin. Mending lu siap 1 tahun lebih awal daripada telat 1 hari. Karena dalam konteks beginian, telat sedetik pun ya tetap telat. Ya itu aja dari gue. Kalau lu punya pandangan lain, opini lain, lu bisa taruh di kolom komentar di bawah.